Halo, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita ketemu lagi di Instagram Live. Hari ini kita akan bahas salah satu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan di tempat praktek. Bahkan kelihatannya sepele, tapi kok ya ternyata banyak banget yang bertanya dan banyak yang bahkan kesulitan dalam mempertimbangkan apakah mau pakai atau enggak. Yaitu kita akan bahas penggunaan dot atau empeng. Oke, kita samain persepsi. Empeng yang nggak ada botolnya, kalau dot yang ada botolnya. Oke, terlepas dari saya nggak membahas apakah ini eh, penggunaannya untuk yang botol ya, apakah penggunaannya untuk ASI atau untuk formula. Saya tetap bilang bahwa ASI adalah yang terbaik. Jadi jangan sampai terpikir bahwa pembahasan tentang dot ini karena sebenarnya untuk formula, bukan itu ya. Jadi dot ini banyak juga digunakan oleh orang tua untuk membantu dalam pemberian ASI ya. Jadi tetap ingat ASI adalah yang terbaik untuk anak kita dan ASI eksklusif ingat berapa? 6 bulan ya. Jadi ASI eksklusif dari lahir sampai usia 6 bulan. Oke, kita akan bahas dari yang mana dulu? Yang empeng dulu. Oke, kita bahas yang empeng dulu. Jadi empeng ini sebenarnya aneh ya, empeng itu ternyata kalau mau tahu itu sudah dikenal dari tahun 1900-an. Jadi ya kebayang ya, 1900 eh, sudah lama lama banget, lama aja sih. Ya. Jadi dari tahun 1900 sudah dikenal karena sebenarnya banyak orang yang berpikir bahwa bayi itu kan refleks alaminya adalah menghisap. Kalau gitu kita berikan kepuasan kepada bayinya. Itu tujuan utamanya, ya. Sampai saat ini masih jadi perdebatan apakah itu menguntungkan atau merugikan. Makanya saya kasih judul kawan atau lawan. Ada yang jawab kawan, ada yang jawab lawan. Buat saya masing-masing ada keputusan tersendiri. Tapi ingat bahwa kalau ada penggunaan itu karena ada tujuan tertentu. Jangan sampai hanya sekedar mau pakai atau enggak asal-asalan, bukan itu ya. Karena anak kita bukan untuk coba-coba, anak kita bukan untuk ya sekedar sekedar ya udahlah pakai aja asal-asal. No ya. Semua yang kita lakukan harus dimengerti dengan baik dan harus ada tujuannya. Kita harus menghitung untung ruginya. Ya. Apakah perlu? Apakah enggak? Bagaimana untung ruginya? Oke, kita lihat penelitiannya. Penelitian ya, penelitian tentang empeng. Ada penelitiannya. Jadi kalau dipikir empeng cuma asal isep-isep, ternyata enggak. Empeng ternyata penelitiannya memiliki kemampuan untuk mengurangi nyeri. Ini baiknya ya, baiknya. Baiknya adalah empeng ternyata dapat mengurangi nyeri pada prosedur yang minor. Prosedur minor misalnya imunisasi, eh, pasang infus tuh itu minor namanya ya. Pasang anting itu minor ya. Jadi ternyata empeng berguna, ini penelitiannya ada, berguna untuk mengurangi nyeri pada prosedur yang minor. Oke, satu penelitiannya. Nah, terus kedua, ternyata empeng ada baiknya juga, yaitu dapat mengurangi yang suka dibilang SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, yang anak bayi tiba-tiba meninggal mendadak. Jadi kalau penelitiannya ya, kalau diberikan pada awal tidur, jadi pas awal dikasih, ternyata bisa mengurangi kemungkinan tadi Sudden Infant Death Syndrome penelitiannya. Jadi cukup baik. Nah, ada tapinya. Jadi penelitian juga menunjukkan bahwa empeng berhubungan dengan berhentinya pemberian ASI lebih cepat dibandingin nggak yang anaknya nggak ngempeng. Jadi penelitiannya nunjukin bahwa ada hubungan bermakna kalau anaknya pakai empeng, dia lebih cepat berhenti nyusu sama ibunya. Sedangkan yang nggak pakai empeng bisa lebih lama. Artinya kita mesti tahu bahwa ada sisi negatifnya ya. Kalau pakai empeng, anaknya kemungkinan akan lebih cepat berhenti nyusu dari mamanya. Itu harus dipertimbangkan baik-baik. Ya. Terus penelitian lagi, negatifnya berhubungan dengan kesulitan menyusu ASI. Jadi ternyata anaknya jadi lebih susah nyusunya. Nah, mungkin ini hubungannya karena lebih susah nyusu ASINya, jadinya lebih cepat berhentinya ASINya. Ya, itu kekurangannya harus dimengerti. Ya, terus kemudian eh,
Ada ini nggak? Ada penelitian lain nggak yang ternyata bermakna? Ya, ini ada penelitian yang sangat bermakna karena ini sudah penelitian meta analisis, artinya jadi banyak penelitian dikumpulin jadi satu. Itu dia akan mengganggu gigi. Nah, nih ya, mengganggu gigi. Banyak pertanyaan soalnya nanti ya. Nanti ada sekitar 50-an pertanyaan yang sudah masuk. Ternyata mengganggu gigi kalau diberikan pada usia 2 tahun ke atas. Ya, jadi begitu umur 2 tahun ke atas masih ngempeng, dia akan mengganggu pertumbuhan gigi dan menyebabkan maloklusi. Maloklusi itu giginya jadi gigitnya nggak pas lah ya. Misalnya lebih maju apa lebih mundur. Banyak orang yang bilang tonggos lah gitu ya. Kalau tonggos itu kan begini. Ada yang bilang begini bukan tonggos, tapi sebenarnya sama aja. Jadi maloklusi. Eh, apa ya? Gigitnya jadi nggak pas. Ya, kalau diberikan setelah umur 2 tahun. Nah, oke, terus kemudian penelitian lagi dapat menyebabkan infeksi telinga. Ya, dapat menyebabkan infeksi telinga, mempermudah infeksi telinga kalau empeng ini digunakan pada usia 6 bulan ke atas. Tuh, pendek banget dong 6 bulan ke atas, ya. Oke, jadi kita udah tahu ya penelitiannya tentang empeng ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya, positifnya tadi ingat lagi bisa mengurangi nyeri, bisa mengurangi sudden infant death syndrome, tapi ternyata kekurangannya bisa eh, mempersulit nyusu ASI langsung dari ibunya, dapat mempercepat berhenti ASI, kemudian bisa ganggu gigi dan ternyata bisa mempermudah infeksi telinga. Ya, oke. Jadi penelitiannya cukup ini ya, cukup cukup lumayan berimbang. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Itu kenapa saya selalu bilang bahwa kalau mau ngasih, kita harus tahu dulu penelitiannya. Penelitiannya gimana? Ya, jadi mau kasih atau enggak tergantung tadi ada untung ruginya. Nah, oleh karena itu, karena ada untung ruginya, makanya ada rekomendasinya. Nah, biasanya yang rajin-rajin bikin rekomendasi ini sebetulnya AAP ya. AAP itu Asosiasi Dokter Anak di Amerika. Nah, AAP merekomendasikan rekomendasinya. Oke, rekomendasinya dari mereka adalah satu, pada bayi prematur dulu. Pada bayi prematur ternyata si empeng ini, kita ngomong empeng ya, belum yang botol. Jadi empeng ini ternyata bisa mengurangi nyeri, ya, bisa mengurangi nyeri. Tadi kita udah bahas. Oleh karena itu, eh, pada bayi prematur karena signifikan sekali mengurangi nyeri. Kita tahu bayi prematur kan sering ya, kalau dirawat diambil darah lah, eh, transfusi darah, pemeriksaannya macam-macam ya selama di ICU. Nah, ternyata penggunaan empeng ini bisa mengurangi nyeri sehingga AAP merekomendasikan boleh diberikan pada bayi yang prematur, terutama pada saat di perawatan karena dia bisa mengurangi nyeri. Nah, ya, kalau di rumah rekomendasinya nggak ada. Ini di perawatan atau di UGD. Jadi pada saat mau pasang infus atau apa bisa diberikan. Itu pada bayi prematur. Nah, kalau bayi cukup bulan, nah sekarang bayi cukup bulan, bayi cukup bulan sampai usia 6 bulan lah. Nah, sama bisa mengurangi nyeri tadi, bisa mengurangi SIDS tadi yang saya udah bahas tadi, tapi kan tadi ya bisa mengganggu ASI. Ingat lagi, bisa mengganggu pemberian ASI. Oleh karena itu rekomendasinya, kalau tadi untuk prematur diberikan pada saat di perawatan atau di UGD. Sedangkan kalau pada bayi cukup bulan sampai usia 6 bulan diberikan boleh nih kalau memang mau ada prosedur di UGD. Sama ya kalau di UGD. Jadi mau diinfus, mau imunisasi misalnya. Boleh nggak? Boleh aja. Nah, boleh di awal tidur aja. Jadi nggak boleh terus-terusan sepanjang tidur, apalagi sepanjang hari itu. Ya, melek dikit, pasang. Melek dikit, pasang. Lagi main, pasang. Itu nggak dianjurin. Hanya dianjurkan untuk dikasih pada saat awal tidur. Ya, awal tidur. Nah, ada tambahan lagi. Sebaiknya tidak diberikan pada usia kurang dari 1 bulan. Jadi bukan anjurannya tidak diberikan dari lahir. Karena tadi bisa nyebabin kesulitan nyusu. Oke lah yang suka disebut dengan bingung puting ya. Jadi bisa bikin bingung puting nggak? Ada orang yang bilang nggak percaya, emang bingung puting ada. Sebetulnya istilah bingung puting ini masih diperdebatkan sebetulnya ya. Maksudnya ada loh yang bilang nggak ada. Tapi pada kenyataannya penelitian menunjukkan bahwa kalau diberikan sejak awal si empeng ini, ternyata kan tadi mempersulit
mempercepat berhentinya pemberian ASI itu. Kita nggak mau dong, kita mau ASI sampai umur 2 tahun ya. Jadi artinya anjurannya tidak diberikan pada usia kurang dari 1 bulan. Atau sampai mahir menyusu langsung. Jadi kalau bayinya kira-kira nyusu langsungnya aja belum jago, kan bayi prematur suka gitu ya, nyusu langsung belum jago gitu. Sebaiknya eh, kalau belum jago sebaiknya nggak dikasih. Karena kalau dikasih justru malah makin menyulitkan nanti belajar ASI sama mamanya. Oke, ya. Jadi orang tua harus sangat-sangat mengerti kelebihannya apa, kekurangannya apa. Makanya rekomendasinya juga tertentu. Ya, jadi ingat tadi bayi prematur boleh pada saat perawatan di UGD. Kalau bayi cukup bulan tadi diberikan kalau kalau untuk ngurangin nyeri betul, untuk mau tidur aja, jadi pas mau tidur aja ya, dan diberikan tidak dari lahir di atas umur 1 bulan dan kemudian harus anaknya sudah mahir menyusu langsung. Ya, oke. Kelihatannya ini ya, kelihatannya suatu hal yang harus dipertimbangkan baik-baik karena kekurangannya cukup lumayan mengganggu. Oke, minta maaf saya nggak maksud untuk eh, apa ya, jangan beli gitu. Saya nggak bilang begitu loh. Ada keuntungannya, ada kerugiannya. Silahkan dipertimbangkan masing-masing. Nah, usia 6 bulan sampai 2 tahun, tadi dibilang penelitian lagi ya, usia 6 bulan, kan tadi dibilang 6 bulan sampai 12 bulan, dia kalau dikasih di atas umur 6 bulan lah maksudnya. Dia dapat menyebabkan infeksi telinga, mempermudah infeksi telinga. Oleh karena itu, kalaupun mau pakai si empeng, rekomendasinya sudah mulai di stop pada usia 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi pada periode 6 sampai 12 bulan, ayo mulai pelan-pelan di stop. Tidak dianjurkan di atas usia 10 bulan ya. Karena begitu dia di atas umur 10 bulan, resiko untuk terjadi infeksi telinga menjadi meningkat. Orang kan bilang, emang kenapa sih infeksi telinga, kan biasa aja. Oke, kalau infeksi telinga yang ringan mungkin biasa aja. Tapi kalau infeksi telinga yang berat, alias misalnya congean, sampai keluar cairan, itu kan bisa genang telinganya pecah, nanti gangguan pendengaran. Kita ngomongin lebih jauh lagi. Salah satu penyebab meningitis pada bayi adalah infeksi telinga ya. Jadi artinya jangan sepele dengan infeksi telinga. Si telinga yang infeksi ternyata bisa menyebabkan meningitis. Oleh karena itu, kalau mau pakai empeng, pastikan tidak di atas umur 10 bulan. Jadi di umur 6 sampai 12 bulan sudah mulai ini ya, sudah mulai di stop. Usia 2 tahun ke atas dapat terjadi gangguan gigi ya. Jadi tadi ya, maloklusi. Makanya tadi rekomendasinya juga stop dong di atas umur 10 bulan. 6 bulan ke atas sudah mulai latihan. Terus terang hanya anak saya yang ketiga yang pakai empeng. Kenapa? Karena kenapa pakai empeng? Karena anak saya kan, kalau yang udah pernah dengar ceritanya, anak saya GERD berat ya. Jadi anaknya muntah-muntah. Bisa 100 kali sehari juga bisa. Dan memang anaknya sampai kesakitan sekali. Kalau yang mau tahu anak saya dulu muntah kayak apa, bayangin dia bisa lagi tidur, tiba-tiba bangun, nangis, terus dia langsung kayang. Nah, jadi kebayang ya, kayang. Istri saya mikir, kok dia udah bisa angkat-angkat kepala ya? Padahal sebenarnya itu karena nyeri. Ya, jadi kebayang gimana rasanya ngelihat anak sendiri nangis terus, digendong terus seharian, sampai kayang-kayang karena kesakitan. Ingat bahwa empeng ini bisa mengurangi nyeri. Makanya saya waktu itu pakai. Di umur berapa berhentinya? Akhirnya dia berhenti, saya coba berhenti di sekitar umur 9-10 bulan, dan berhenti total di umur setahun, akhirnya berhenti. Ya, jadi rekomendasinya saya ikutin banget nih. Kalau untuk ngurangi nyeri, saya setuju. Tapi kalau cuma untuk biar anteng, biar diem, biar habis dia ngemut-ngemutin jari, bukan itu tujuan yang penting. Ya, jadi pastikan bahwa tujuannya memberikan keuntungan yang lebih daripada kekurangannya. Ya, karena pengen ada kekurangan. Nah, terus banyak orang yang bilang empeng kan tadi kan udah ganggu ya, mengganggu AC eksklusif. Jadi artinya ya kita mesti hati-hati. Banyak orang yang bilang, tapi saya pengen bikin anak saya biar anteng, pengennya anteng aja gitu, biar biar nggak rewelan lah gitu.
Oke, tergantung rewelannya apa. Kalau rewelannya yang tadi saya bahas ke anak saya bahwa dia nyeri, memang kesakitan banget gitu ya. It's okay gitu. Karena memang itu tujuan yang penting. Tapi kalau cuma sekedar yang penting diem, yang penting nggak rewelan, ditaruh main sendiri. Oh no, itu bukan tujuannya empeng. Karena ternyata penelitian menunjukkan bahwa empeng itu tidak lebih baik loh dari cara menenangkan yang lain. Artinya pijat bayi sama baiknya, senam bayi sama baiknya, digendong sama baiknya, ya. Jadi semuanya sebenarnya sama baiknya. Jadi nggak harus. Jadi jangan sampai terpikir bahwa empeng adalah segalanya, padahal sebenarnya yang lainnya sama baiknya. Nah, terus kita belum ngomong penelitian-penelitian lain yang lebih kecil, sebetulnya penelitian yang lebih kecil tapi ya cukup bermakna juga bahwa bisa nyebabin infeksi jamur dan bakteri kalau anaknya sudah besar. Kenapa? Ya karena suka jatuh terus dipakai lagi, ya kan? Jatuh pakai lagi, jatuh pakai lagi. Artinya hati-hati, dia bisa nyebabin infeksi jamur maupun bakteri. By the way, emang nah, kalau sampai gede banget gimana? Soalnya saya pernah lihat ya di mall ada yang sampai umur 4 tahun, sampai ada yang umur 5 tahun. Oke, di atas umur 4 tahun kejadian giginya maloklusi tadi ya sampai nggak pas gigitnya itu terjadi pada sampai 75%. Artinya 3/4 dari anak-anak yang ngempeng sampai umur 4 tahun nanti dia akan gangguan gigi. Ya, giginya akan masalah. Ya, ya ini kita belum ngomong dengan pola-pola yang saya pernah soalnya ada yang berobat anaknya kan mau disuntik, diempeng. Sebenarnya oke aja sih, karena kan untuk ngurangi nyeri ya. Oke. Tapi jatuh nih. Nah, jatuh deh ke lantai. Habis jatuh ke lantai, eh, saya pikir mau diambil, mau disimpan ya, karena nggak dipakai lagi. Sama orang tuanya diambil, habis itu dimasukin mulut mamanya, hop, dijilat, terus dimasukin lagi di mulut bayinya. Nah, itu langsung langsung nggak jadi nyuntik saya waktu itu langsung langsung ya berapa detik lah saya agak-agak stres juga ya karena hah kok bisa ya gitu. Itu kalau kalau betul ya eh, dilakukan begitu rutin gitu. Satu jatuh di rumah sakit lagi. Ya, ini rumah sakit, bukan rumah sehat. Ingat ya, rumah sakit. Jadi artinya penyakitnya banyak. Dia mood lah sama ibunya. Berarti kumannya ke ibunya. Terus ditaruh ke bayinya. Bayinya double dong. Kuman dari rumah sakit, kuman dari mulut ibunya masuk lagi sekalian ke bayinya. Ya, jadi kumannya double-double tuh si bayi. Si ibu dapat kuman rumah sakit, si bayi dapat kuman ibunya dan rumah sakit. Sempat saya tanyain sih, agak tegur dikit, tapi katanya kan ludah bersih dok. Belum tentu ya. Lagi pula juga mamanya eh ya saya sempat bilang sih kabarin ya kalau tahu-tahu nanti jadi diare. Ya kabarin dong. Kalau diare kan kasihan bayinya ya. Oke, gimana cara nyapihnya? Nanti deh saya bahas tentang nyapih. Oke, jadi kita sudah sepakat tentang empeng, keuntungan, kerugian, rekomendasinya. Sekarang kita bahas tentang penggunaan botol. Penggunaan botol. Botol pakai dot. Oke, botol penelitiannya. Ternyata penggunaan botol dapat memberikan berat badan kenaikan berat badan yang lebih baik. Oke, penelitiannya nggak bisa kenyataannya adalah kalau pakai botol berat badan yang dihasilkan yang didapat lebih besar dibandingkan kalau dia nggak pakai botol. Oke, jadi artinya untuk naikin berat badan lebih baik. Tetapi ada tapinya ya. Kalau tidak waspada akan terjadi overweight atau obesitas. Jadi jangan sangka bahwa yang namanya gemuk selalu baik. Enggak juga. Kegemukan ya nggak baik ya. Jadi kegemukan ya bisa menurut saya bukan suatu hal yang bagus juga ya. Jadi artinya jangan sampai terus dia over. Nah, makanya kalau anaknya gizinya buruk, gizinya kurang, mau pakai dot mungkin menurut saya masih make sense karena untuk ngejar berat badan. Karena tadi ya, berat badan gizi yang dicapai lebih baik daripada nggak pakai dot. Ya. Tapi kalau emang beratnya sudah bagus atau cuma kurang-kurang dikit lah, kurang-kurang dikit, udah bagus apalagi kalau lebih. Ya saya juga nggak nganjurin dong pakai dot. Karena nanti kita takut justru malah gizinya gizi lebih. Ya,
secara penelitian ternyata nggak berbeda dengan empeng. Jadi artinya masalah-masalah yang tadi ada gigi, infeksi telinga sebenarnya sama. Nah, eh, ternyata eh, penggunaan dot ini apakah ada penelitiannya lagi yang lain? Apakah bisa mengganggu bicara? Ada pertanyaan yang apakah bisa mengganggu bicara? Ternyata betul. Dot ini bisa menyebabkan gangguan bicara, tapi nggak secara langsung. Biasanya yang terjadi karena dot yang berkepanjangan, kalau cuma ngedot dong nggak, tapi kalau mengedot berkepanjangan, kan tadi ya maloklusi, gigitnya jadi nggak pas. Karena dia gigitnya nggak pas, makanya pembentukan huruf dan kata-kata, terutama pembentukan suara, jadi nggak benar juga. Makanya huruf D dan huruf T, pokoknya yang semuanya pakai langit-langit, itu biasanya dia akan kesulitan. Ya, Eh, makanya kalau ditanya, dot boleh nggak? Ya tadi tujuannya untuk naikin berat badan masih boleh dipertimbangkan. Saya nggak bilang semuanya ini loh, ayo pakai dot gitu enggak ya, biar berat badannya naik. Enggak, saya nggak bilang kayak begitu. Kalau memang ternyata dibutuhkan kenaikan berat badan secara cepat, misalnya gizi buruk, dot salah satu yang bisa dipertimbangkan. Bukan bukan harus dipakai, bisa dipertimbangkan. Tapi selama beratnya oke, semuanya baik-baik aja, apalagi beratnya lebih, eh, pertanyaan saya, dotnya buat apa gitu ya. Karena ini penelitiannya sama dengan empeng, makanya ya sama, ngaruhin gigi, nyebabin infeksi telinga. Terus gimana tuh soal soal eh, supaya tidak menyebabkan terlambat bicara. Ya, nomor satu harus dihentikan pada usia, yaitu rekomendasinya di umur maksimal 2 tahun. Ya, sama karena tadi setelah umur 2 tahun bisa infeksi telinga, bisa giginya katupnya salah. Jadi sebelum 2 tahun udah harus diberesin. Bahkan rekomendasinya adalah dot di stop pada umur 18 bulan. Oke. Jadi boleh nggak? Ya boleh aja kalau memang dibutuhkan. Tapi jangan lupa 18 bulan harus sudah mulai disapi. Ya. Nah, em, untuk dot ada tambahan lagi. Kan kalau empeng kan tadi kan kosong ya. Empeng itu kan kosongan. Sedangkan kalau dot ada susunya. Ya. Nah, makanya kalau ditanya bahayanya lebih banyak daripada empeng. Bukan cuma sekedar tadi maloklusi, bukan sekedar infeksi telinga, tapi tadi yang beratnya berlebih obesitas, jangan lupa bisa giginya terbentuk karies. Karies artinya mulai ada infeksi di gigi ya. Giginya berlubang, anak makan lebih sedikit karena lebih pilih dot. Orang suka terpikir bahwa anak saya nggak mau makan, makanya saya kasih dot. Mungkin untuk ngejar berat badan masih bisa dipertimbangkan, tapi kalau beratnya badannya bagus, eh, bukan itu yang dituju ya. Bahkan kalau berharap dikasih dot nanti makannya bagus, kenyataannya kebanyakan nggak gitu. Karena setelah dot anaknya akan pilih dot bukan makan, jadi makannya makin kurang bagus ya. Terjadi perubahan otot-otot mengunyah dan langit-langit mulut sehingga terjadi overbite tadi maloklusi. Jadi overbite tonggos lah istilahnya ya kalau ini biar gampang. Nah, terus kemudian karena ada susunya, pemberian sambil tiduran dapat menyebabkan infeksi telinga, bahkan dapat meningkatkan kejadian tersedak. Ya, jadi lebih tinggi nih kemungkinan tersedak. Kalau empeng kan nggak ada tersedak-tersedaknya. Ya. Oleh karena itu, gimana rekomendasinya? Rekomendasi pemberian dot. Rekomendasi pemberian dot. Tadi, kalau memang butuh untuk naikkan berat badan, boleh dipertimbangkan penggunaan dot. Terus kemudian, pastikan tadi ya, di umur 2 tahun sudah berhenti, dan di umur 18 bulan sebaiknya sudah mulai dihentikan. Paling lambat umur 2 tahun. Mulai kapan harus latihan untuk menghentikannya? Jawabannya penelitian menunjukkan mulai umur 6 bulan. Mulai 6 bulan, kan tadi 18 bulan sudah harus stop. Paling lambat umur 2 tahun. Mulai berhentinya kapan? Mulai berhentinya dimulai dari umur 6 bulan sampai 9 bulan, yaitu dengan pemberian CP Cup atau Training Cup. Ya, jadi ada gelas-gelas yang itu ya, gelas-gelas yang eh, buat latihan itu loh, yang nggak netes, yang kayak moncong bebek lah gitu ya, itu rekomendasinya. Nah, terus eh, kalau memutuskan pakai dot,
ada yang boleh dilakukan, ada yang nggak boleh dilakukan. Karena dot mau nggak mau tadi kayak empeng, bisa nyebabin bingung putih nggak? Bisa. Makanya diberikan setelah anaknya, kalau butuh pun kalau anaknya sudah terlatih. Nah, sebelum ngasih dot, pastikan anak harus dilatih routing refleks. Jadi sebelum ngasih botolnya, disentuh-sentuh pakai jari, sehingga bayinya tetap merasakan bahwa kan kalau ASI kan gitu kan, kalau kesentuh dia nyari, kalau kesentuh dia nyari, gitu. Dan itu tetap harus ada, ya nggak boleh nggak ada. Jadi kalau mau ngasih dot harus disenggol dulu sehingga anaknya tetap terlatih nyari. Jangan kayak kebiasaan baru melek dikit jejel. Melek dikit dijejelin, ya nggak boleh gitu dong, ya. Terus kemudian pastikan botolnya harus terisi susu. Saya udah lihat berkali-kali, bahkan di tempat praktek botolnya udah kosong, itu nyedot-nyedot, nyedot-nyedot udara. Ya, itu bayangin ya, kalau botolnya miring sehingga udaranya yang kesedot-sedot terus, ya apa yang terjadi? Yes, akan terjadi namanya enter wind alias masuk angin. Ya, enter wind. Jadi masuk angin. Ini masuk angin beneran, bukan bukan masuk kayak orang bilang, wah ini kembung masuk angin. Enggak, ini masuk beneran orang disedot-sedot anginnya, ya. Oke, saat melakukan kasih botol, berhubung dia cuma pasrah-pasrah aja, bayinya setiap dikasih, 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 dia nurut-nurut aja. Oleh karena itu, kita harus mengenali tanda kenyang. Nanti saya akan bahas kenali tanda kenyang, ya, tanda kenyang dan tanda lapar. Ingat, menangis bukan tanda lapar. Nangis, mau minta jalan-jalan juga nangis, orang cuma bisa nangis. Jadi minta jalan-jalannya nangis, minta ganti diapersnya nangis. Oke. Eh, jadi artinya kita harus kenali tanda kenyang dan tanda haus sehingga kita ngasihnya nggak sembarangan. Jadi dengan penggunaan dot bukan berarti boleh seenaknya. Nah, gunakan ujungnya itu dotnya atau nipelnya yang tepat ukurannya. Artinya usianya harus ukurannya juga harus diperhitungkan. Dan tetap usahakan bonding. Caranya bonding gimana? Ya nyusunya tetap harus di ini dong, tetap harus digendong. Itu namanya bonding, ya. Yang nggak boleh dilakukan, nggak boleh botolnya dipanaskan pakai microwave. Karena microwave itu, kalau di microwave, ternyata penelitian menunjukkan yang di luar udah anget, anget pas. Yang di dalam panasnya minta ampun. Jadi sering orang nggak sadar pas dipegang ibunya, udah nih pas nih anget. Diminumin ke anaknya bisa melepuh ya lidahnya. Karena yang di tengah lebih panas. Jangan biarkan bayi menyusu sendiri. Ingat, tadi bisa meningkatkan tersedak ya. Salah seorang sahabat saya, anaknya mengalami masalah karena hal yang seperti ini ya. Jadi ditinggal tidur, anaknya udah agak besar, dia ngedot sendiri sambil tiduran, begitu ditemukan ya sudah tersedak. Oke, jadi jangan pernah menyusu sendiri, mentang-mentang udah bisa pegang sendiri pun tidak boleh menyusu sendiri, harus ditemenin. Dan jangan pernah menambahkan apapun ke dalam dotnya. Karena saya tahu ada yang nambahin sereal, ada yang nambahin macem-macem ke dalam dotnya. Gak boleh. Dot hanya untuk pemberian susu saja. Oke. Soal nyapi nanti kita bahas. Saya akan coba ya, kita lihat pertanyaan-pertanyaan. Sorry ya, udah mulai aus. Cara penggunaan empeng atau dot yang benar. Tadi udah saya bahas ya. Eh, rekomendasi-rekomendasinya. Untuk apa saja penggunaan empeng dan untuk apa saja penggunaan dot. Sekedar diulang sedikit. Empeng tadi buat yang untuk mengurangi nyeri, ya kan? Rekomendasinya untuk pada saat mau tidur aja mengurangi kematian mendadak pada bayi. Sedangkan kalau botol tadi jangan lupa dapat diberikan untuk mengejar berat badan. Eh, dan kalau ditanya bagaimana memberikan yang benar untuk dot, pastikan selalu ditemanin, kepala lebih tinggi. Dan kemudian, oh ya jangan lupa ya, selalu dicuci bersih dan disteril. Karena sering dua alat inilah sumber infeksinya. Jangan dimut-mut ibunya. Ya, apakah empeng bikin bibir jadi maju? Kalau bibir jadi maju, nah, bibir jadi maju nggak? Sebenarnya iya. Eh, tapi bukan artinya bibirnya doang yang maju. Sebetulnya dari giginya dulu yang maju ya. Jadi tadi overbite. Jadi dia giginya maju sehingga bibirnya maju.
Kalau kelamaan nggak disapih bikin struktur gigi tonggos. Ya, betul. Tadi sudah dibahas. Nah, kalau umur 9 bulan baru mau coba sufor, maaf ya, sebenarnya nggak harus sufor. Kalau 9 bulan, anaknya ternyata ibunya misalnya mau bekerja, terus kesulitan. Gimana cara ngasihnya? Oke, baiknya pilih dot atau pilih training cup. Oke, pilihannya yang terbaik adalah training cup. Karena tadi ya, kalaupun dia ngedot di umur 6 bulan dia sudah 6 sampai 9 bulan sudah harus dimulai latihan yang training cup atau CP cup. Ya, jadi artinya ya ngapain juga dia langsung harus dot. Ya ayo dong, sekalian aja pakai yang untuk training cup ya. Dari usia 2 bulan nggak mau dot. Asip yang diminum sedikit, sekarang usia 1 tahun. Nah, oke, pertanyaannya berat badannya dulu. Kalau berat badannya bagus, terus anaknya nggak mau dot, ya nggak apa-apa, karena kan beratnya bagus. Kecuali beratnya kurang. Kalau beratnya kurang, tolong konsultasikan ke dokter anak. Bagaimana caranya supaya naikin berat badan? Apa harus pakai dot? Karena ada banyak cara lain untuk memberikan ASI dan bahkan lebih baik dibandingkan pemberian dot. Misalnya kita eh, Satgas ASI itu lebih menyarankan penggunaan feeding cup. Jadi yang bentuknya kayak sloki ya, yang bentuknya kayak sloki ya kan? Tahu kalau yang pernah ke laktasi diajarin untuk dijilat-jilat atau yang menggunakan selang ya, selang ke arah payudara sehingga nanti bayinya pas ngemutnya langsung ke payudara tapi ada selangnya juga masuk. Selangnya diisi ASI perah atau susu. Jadi itu ada cara-cara yang bahkan secara teori lebih baik dan tidak menyebabkan bingung puting. So, ya. Jadi eh, kalau nggak mau dot gimana? Tergantung beratnya dan ya ayo cari cara lain. Pertanyaannya hampir banyak kan sama. Apakah dot bisa ngerusak gigi? Yes, kalau berkepanjangan. Ya, umur 3 tahun kalau minum pakai dot belum bisa pakai gelas, apakah pengaruh ke bicara? Betul, karena ada banyak yang terjadi. Nomor satu, oklusinya kurang baik sehingga pelafalan jadi kurang baik. Belum kemungkinan bahwa dia bisa terjadi infeksi telinga sehingga pendengarannya kurang baik. Itu bisa menyebabkan juga gangguan bicara. Bayi saya jadi bingung puting setelah pakai dot dan empeng. Disuruh sama konsultan laktasi, stop, tapi berat badannya malah naiknya seret. Itu tadi saya bilang. Karena pakai dot dan empeng betul. Secara penelitian kan tadi betul. Bahwa bisa mempercepat berhentinya ASI loh malahan. Artinya, jangan sampai terpikir bahwa dot itu harus. Tapi berat badannya naiknya seret. Ayo kita cari cara lain ya. Karena banyak cara kok. Nggak harus pakai dot. Benarkah empeng bagus untuk paru-paru anak? Empeng hanya bisa mencegah tadi, SIDS. Tapi apakah bagus buat paru-paru? Nggak ada hubungannya. Karena, tapi kan dia latihan sedot-sedot, nggak ada hubungannya sama paru. Yang dilatih mulut. Tapi betul bisa mencegah kematian mendadak pada bayi. Bagaimana anak bisa lepas dot? Oke, sekarang kita bahas deh ya. Pertanyaan tentang bagaimana menyapih. Bagaimana eh, menyapih. Mau nyapih mana dulu? Nyapih empeng deh ya. Nyapih empeng. Kalau nyapih empeng, oke, nyapih empeng tadi kan ingat di awal saya udah bahas bahwa menyapih empeng sebaiknya sama dot dimulai dari umur 6 bulan. Nah, penelitian menyapi empeng pada usia 6 sampai 12 bulan ternyata tidak menyebabkan anak lebih rewel. Tuh, jadi artinya nggak usah takut. Kalau nyapihnya umur 6 sampai 12 bulan tidak menyebabkan anak lebih rewel. Kalau lebih gede dari itu, iya betul, malah lebih sering rewel. Nah, pada usia 6 bulan, empeng dari hanya sekedar menghisap, dia berubah menjadi perasaan aman atau nyaman. Sehingga memang kalau dicopot kadang-kadang dia agak lebih rewel, tapi sebenarnya masih bisa nggak berlebihan. Dan ingat, penelitian menunjukkan bahwa kenyamanan yang didapat dari empeng ternyata tergantikan dengan kenyamanan yang didapat dari hal lain. Seperti menggendong, mengayun, pijat bayi, bahkan bernyanyi. Ya, jadi ayo kalau mau copot empeng sambil digendong, sambil nyanyi, sambil cerita, itu udah sangat membantu sekali. Bagaimana sekarang kalau yang mau nyapih dot? Oke. Ini baik yang masih pakai dot maupun yang baru mau berpikir pakai dot.
perlu diingatkan bahwa mau nyetop empeng dan dot, makin besar anaknya, ya memang makin sulit. Oleh karena itu penting sekali bahwa di umur 6 sampai 9 bulan sudah latihan pakai training cup atau sippy cup. Secara medis, nyetop dot bisa dibagi menjadi dua. Mau apa? Mau cara cepat atau mau cara pelan? Para ahli di luar negeri semua lebih menyarankan yang cepat. Tapi betul, bahkan di literatur juga ditulis, mau pilih yang cepat, mau pilih yang pelan-pelan, nggak ada yang mudah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa, tapi susah dok, iya semua juga merasakan itu. Bahkan anak pertama saya, karena saya dulu nyetop dotnya telat, yaitu di umur 2 tahun, berhasil stop dot beneran, yaitu umur 3 tahun. Jadi kebayang ya, kalau ada yang ngeluh, aduh dok tapi susah. Nah, saya udah pernah ngerasain. Setahun penuh, setiap pulang praktek malam-malam saya harus gendong sambil bacain cerita. Ya, jadi kebayang gendong, bacain cerita, saya pulang praktek bisa pulang jam 11 malam, belum tidur itu anak. Karena dikasih, karena dia nungguin dot. Dan begitu nggak dikasih dot, lebih rewel ya. Nah, sekarang gimana caranya? Tadi kan ada cara tegas, ada cara pelan. Kita yang tegas dulu. Cara tegas. Dalam 1 hari hilangin semua botol. Ini yang banyak dipilih oleh ahli. Hah? Jadi diapain? Botolnya singkirin udah semua. Karena selama masih lihat, selama itu juga dia minta. Ya. Tapi ada ahli-ahli yang bilang, tapi kasihan anaknya, secara psikologis kasihan. Oke, anaknya harus diberi pengertian. Jadi jangan main buang aja. Kita ngomong sama dia, yuk hari ini terakhir ya pakai botol. Besok botolnya nggak usah, kan sudah besar. Ya, besok kita pakai gelas ya, pakai gelas yang buat anak besar tuh, yang lain anak besar semua udah pakai. Singkirin botolnya. Kalau perlu anaknya ikut menyingkirkan botolnya. Itu untuk anak yang besar. Ya. Sekarang kalau jadi itu ekstrim, cara ekstrim. 1 hari beres. Itu sebenarnya yang banyak dipilih. Nah sekarang gimana kalau cara perlahan? Oke, cara perlahan bisa dengan kasih minum pakai gelas 1 kali sehari dulu, nanti lama-lama 2 kali sehari. Jadi sisanya masih pakai dot, tapi nanti ada sekali sehari yang nggak pakai dot. Nah bisa dengan stop dot mulai dari yang siang hari. Jadi yang sekali tadi yang pakai gelas itu yang siang. Lalu minggu depan bisa pagi dan siang. Nanti terakhir selalu yang malam karena memang yang malam yang paling susah. Ya, ingat mulai dari yang paling mudah yaitu nyetop dot pada siang hari. Nyetop dot siang hari itu paling gampang. Kenapa? Kalau dia bilang, tapi nanti jadi susah tidur. Ya kan nggak harus tidur siang, tidur malamnya dipanjangin. Tapi rewel, ya diajak main. Kan kalau diajak main nggak rewel lagi, ya kan? Jadi kalau siang lebih gampang. Lalu kedua, kalau siang udah bisa, pagi. Kenapa pagi? Karena pagi kalau nggak ngedot, kan rewel takutnya. Kalau rewel kasih makan aja, udah kenyang dia. Ya, buat sebagai suatu rutinitas. Jadi jangan jangan nggak konsisten. Udah di stop, tiba-tiba karena rewel dikasih lagi ya. Jadi dulu yang membuat anak pertama saya gagal ya gara-gara itu tepatnya. Kalau rewel ada yang ngasih. Ya, tapi it's okay. Eh, bisa dimengerti sih kalau ada orang bilang tuh dikasih sih. Ya saya juga nggak di rumah karena saya juga kerja. Saya juga bisa apa ya merasakan lah ngatasin anak rewel nangis mulu gitu ya. Mungkin lama-lama nyerah juga. Banyak rutinitas lain yang bisa dilakukan untuk mencegah seorang anak minta dot pada malam hari. Misalnya dengan mandi air hangat sebelum tidur. Karena anak begitu udah mandi air hangat biasanya lebih gampang tidurnya. Jangan tengah malam mandi air hangat, itu juga kurang kerjaan sih. Nanti langsung seger matanya. Bergoyang-goyang sambil baca buku cerita, itu yang saya lakukan ya. Digendong-gendong sambil baca cerita. Tapi berat, ya itulah namanya usaha. Berpelukan dengan penuh kasih bisa menjadi sumber kenyamanan tersendiri tuh ya kan sambil digendong. Relaksasi misalnya dipijet bayi segala macam itu bisa membantu. Oke, ada beberapa pertanyaan-pertanyaannya yang paling banyak saya sudah simpulkan di sini. Eh, saya akan bacakan satu-satu. Gimana kalau anaknya nggak suka si pickups, ya kan? Gimana kalau anaknya nggak suka si pickups? Nah, untuk melindungi giginya, biasanya anak nggak suka si pickups itu karena ada yang keras, ada yang lembek. Biasanya pilih dari yang lembek dulu, sehingga mirip-mirip dot. Nah, cari yang mirip-mirip masih mirip, maaf ya, mirip puting. Jadi
masih yang lembek agak ini, karena ada yang lembek ada yang keras ya. Nah, eh, banyak yang nanya, yang paling bagus yang mana? Yang lembek atau yang keras? Oke, kita belajar mulai dari yang lembek. Tapi kalau ditanya terbaik yang mana? Yang terbaik yang disukai anaknya. Jadi boleh pilih yang mana aja. Anjurannya boleh beli beberapa supaya bisa eksperimen. Nah, kalau udah ada yang dia suka, oke pakai itu. Ya, tapi intinya jangan ngalah untuk balik ke dot. Nah, kalau menggunakan sipika keras itu terus dia netes, anaknya jadi kelihatan keselak-selak, eh, cairannya terpaksa harus dikentalkan. Tapi ya harus hati-hati karena kalau susu dikentalkan jadi bisa jadi diare ya. Makanya ini suatu statement yang mungkin masih agak-agak bingung kita. Kok dikentalin? Karena susu sebenarnya bisa dikentalin sebetulnya, tapi harus rekomendasi dokter. Jadi dokternya harus nentuin kentalinnya gimana. Kalau saya sih dulu lebih pilih pakai yang empuk supaya nggak netes ya. Jadi yang non spill, jadi nggak netes. Oke, pertanyaan berikutnya ada yang nanya, anaknya mau jus dan air putih aja yang pakai lewat CP. Jadi kalau pakai training cup maunya cuma air sama jus aja. Kalau susu nggak mau. Oke, ingat bahwa itu cuma sementara saja. Jadi banyak orang yang tapi ini nggak mau. Lah baru juga nyoba, udah langsung patah semangat ya. Tenang, eh, itu cuma sementara. Kalau nggak mau juga, masih nggak mau juga nih. Oke, botolnya copot copot nipelnya itu, taruh sedotan di situ. Jadi bentuknya masih botol juga, tapi pakai sedotan. Ya, itu bisa tuh. Jadi pakai sipi nggak mau, ya udah langsung aja sedotan. Karena banyak anak yang ternyata nggak mau sipi, nggak mau sipi cup, tapi mau sedotan. Ya, nah kasih tahu pada anaknya bahwa sekarang susu pakai sedotan. Ya, boleh pilih mau pakai yang sipi cup atau mau yang botol pakai sedotan. Suruh pilih aja anaknya. Ya, mungkin nangis-nangis, mungkin. Tapi ingat bahwa ini nggak permanen, cuma sementara. Ya, Anda bisa membuat susu dalam cangkir tuh, susunya dimasukin dalam cangkir dan dibuat yang menarik. Misalnya, ini untuk anak setahun ke atas ya. Jadi bisa dikasih stroberi misalnya, jadi milkshake misalnya. Itu suatu begitu pakai sedotan, wih ini seru nih. Ya, itu bisa membantu. Pakai si pickup atau pakai sedotan. Oke, pertanyaannya lagi. Tapi kalau nggak mau nyusu, nggak mau pakai si pickup, ngedotnya jadi dikit. Maaf, minum susunya jadi dikit, takutnya kekurangan kalsium. Jangan khawatir, kalsium tidak hanya didapat dari susu. Lagi pula juga paling juga berkurangnya cuma beberapa lama lah, nggak terus-terusan. Artinya bisa didapat dari makanan lain dan eh, ya nggak usah takut, ini cuma sementara. Kan sumber lainnya banyak, ada keju, ada yogurt, ada brokoli, ada jus jeruk, itu semua kalsiumnya lumayan banyak, ya. Nah ini yang paling sering, dok kalau di stop anaknya tantrum, anaknya nangis-nangis, nggak keruan, terus gimana? Jawabannya kalau anak tantrum, biarin aja anaknya tantrum, ya. Karena begitu dia tantrum, dikasih dotnya, ya udah, habis itu besok dia begitu lagi, karena dia tahu begitu dia tantrum dikasih, artinya besok bisa dilakukan lagi. Jadi artinya tetap konsisten, ya tetap konsisten. Nah, eh, ingat bayi diciptakan, semua manusia diciptakan untuk beradaptasi. Jadi artinya ya nggak usah takut, dia nanti lama-lama adaptasi kok. Mungkin awal-awal tantrum tantrum tantrum, buktinya anak saya emang nggak tantrum tantrum lah ya, malam-malam digendongin sambil baca buku cerita. Tapi betul loh, ternyata bisa digendong sambil baca buku cerita tuh dia tenang loh. Ya, asal dotnya dia nggak lihat. Begitu dotnya lihat lagi, tantrum lagi malahan. Ya, sabar, sabar. Kuncinya adalah sabar. Kadang tantrum nggak hilang dalam 1-2 hari. Ada yang hilang seminggu, ada yang hilang sebulan. Anak saya yang pertama hilangnya setahun. Ya, nggak apa-apa kan? Tapi buktinya tidak menyerah. Yang penting tidak menyerah. Oke. Ah, ini dia nih pertanyaannya. Tapi anak saya begitu di stop dotnya sekarang jadi nggak bisa tidur. Oke. Tadi ingat bahwa banyak cara untuk menenangkan seorang anak dan sama baiknya dengan pemberian dot. Ternyata penelitian menunjukkan sama kemampuannya untuk menenangkan. Jadi artinya sabar, kita bisa kok tadi gendong, tenangin, dipeluk, itu semua ternyata bisa loh, ya.
Justru kita yang sering membiasakan anaknya. Bangun dikit didotin, bangun dikit didotin, bangun dikit. Akhirnya mindset anaknya bahwa untuk tidur harus butuh dot. Ya, jadi mindsetnya jadi susah sendiri. Ingat waktu kita bahas tentang kesulitan tidur pada anak, saya udah pernah bilang bahwa menyusu itu bukan sampai anaknya tidur. Jadi begitu udah tutup mata, artinya itu sudah selesai waktunya nyusu. Jangan sambil tidur cucut-cucut gitu. Ya, enggak banget itu. Itu yang tadi saya bilang gampang kesedak. Ya, jadi tenang aja. Butuh adaptasi, tapi kita bisa apa ya? Bisa kok berhasil. Percaya deh bisa berhasil. Enggak. Jadi kalau dia yang bilang tapi susah, ya harus ketemu anak saya dulu tuh setahun minta gendong terus tiap malam. Tapi semangat, ya kan? Jangan sampai nyerah. Oke, malam dok, saya ibu dari anak autis. Anak saya dulu suka empeng dari usia 6 bulan lebih dan bisa berhenti empeng di usia 11 bulan. Keren dong, ya kan? Apakah empeng ada pengaruh buruk terhadap perkembangan bicara? Tadi saya udah bahas bahwa kalau berlebihan iya, tapi kalau berhenti di 11 bulan artinya nggak ada pengaruh dari empeng. Artinya autisnya nggak ada hubungannya sama empeng ya, karena autis memang hubungannya sama genetik. Anak 1,5 tahun pinter minum pakai sedotan, kalau minum es teh manis lah. Tapi kalau susu nggak mau pakai sedotan dok, ya ayo latihan. Artinya kalau eh, ini dia bisa pilih-pilih lagi pakai sedotan kalau minum es teh manis. Jadi artinya maksudnya ya ayo dong. Ini kan cuma sekedar apa ya? Anaknya pilih-pilih. Jadi nanti ya udah kita langsung kasih. Ayo susunya nih ditaruhin aja sedotan. Ingat tadi dari yang siang dulu, tergantung mau yang tegas apa yang mau pelan-pelan. Kalau yang mau pelan-pelan dari siang dulu, nanti pagi, terakhir malam. Ya, saya dulu coba tegas, langsung nangisnya anak saya itu deh. Nangisnya lumayan ya, hampir setiap hari. Anak saya umur 2 tahun minum susu masih pakai dot kalau mau tidur aja. Baiknya gimana? Harus stop ya. Jadi kalau umur 2 tahun masih tidur pakai dot, stop. Nggak ada. Ada rekomend model susu atau botol yang seperti apa? Nggak ada. Rekomennya adalah ayo stop. Tapi susah. Ya kan saya udah pernah. Tadi saya bilang hampir setahun saya baru berhasil. Ini lagi nih. Ibu Asteria, ngempeng bikin anteng biar bundanya bisa nonton drakor dok. Ya, ini dia nih. Ya, eh, yang lebih parah lagi kalau bayinya sambil ngempeng sambil nonton drakor. Nah, itu lebih parah lagi sih ya. Jadi jangan dilakukan. Ya. Kalau dikasih empeng setelah dia minum ASI karena gumoh itu gimana dok? Nah itu dia. Kalau gumohnya, oke. Kalau ada anak minum ASI terus sering gumoh, terus habis itu dia supaya nggak gumoh dikasih empeng. Pertanyaannya saya dulu, gumohnya kenapa dulu? Kalau kayak anak saya yang gumohnya berlebihan, yes, itu kan untuk ngurangi nyeri. Tapi kalau dia dikasih minum ASI, terus dia overfeeding, ASINya terlalu banyak sampai berlebihan sampai muntah. Ya ayo dong pemberian ASINya ya agak dikurangin sedikit lah, gitu. Ya. Jadi jangan bukan bukan empeng solusinya. Oke. Ini dia nih yang tadi diemut. Kebayang serba salah jadi dokter mau negor ibunya. Oh, kalau saya mau saya tegur. Si ibu begitu ambil tadi yang empeng jatuh di lantai rumah sakit terus diemut dikasih ke bayinya mah udah pasti kena tegur lah. Ya, kalau saya lebih baik tegur daripada saya tahu ada yang salah terus saya nggak negor. Wah, itu menurut saya lebih lebih salah lagi ya. Anak 3 bulan nggak mau minum dari dot. Apa boleh diganti pakai sendok? Pertanyaannya tadi, kenapa butuh dulu pakai dot? Karena tidak harus pakai dot. Pakai sendok, kayaknya malah pakai tadi yang gelas kayak sloki itu malah lebih mudah ya. Soalnya saya mau kerja, yes. Waktu dulu istri saya juga kerja, makanya saya usahain pakai gelas itu. Apa hubungannya nyusu pakai dot dengan infeksi telinga? Jadi pada saat gini, nggak ada lah orang yang pakai dot sambil duduk begini, impossible ya. Jadi ngedot kalau dari samping, kalau ngedot pasti botolnya kan lebih tinggi, otomatis begini. Ya, bayangin botolnya ke atas. Bayangin deh ya, ini ya. Jadi botolnya ke atas. Kebayang ini air, air selalu cari ke tempat yang lebih rendah. Bayangin kalau ke sini bagus kalau langsung ke bawah. Tapi begini kalau ke sini, nah, karena kita ada tuba Eustachius yang menyambung dari daerah tenggorokan ke arah telinga, ya, ke arah telinga. Jadi artinya itu akan mempermudah infeksi telinga. Nah, apakah kalau anak spesial umur 2 tahun apakah harus disapi? Sedangkan dia belum bisa minum dari gelas. Yes, tetap
Karena kita tahu walaupun ini anak kebutuhan khusus, begitu dia ngedot terus di atas umur 2 tahun, resiko terjadi infeksi akan tetap mudah. Ingat tadi infeksi telinga salah satu penyebab dari awal terjadinya meningitis. Jadi artinya ya ayo tetap kita latih. Untuk anak kebutuhan khusus lebih susah memang betul. Tapi ya ayo. Berarti pakai botol yang ada cucupannya itu boleh ya dok? Yang dituang nggak tumpah. Betul itu yang namanya training cup. Eh, Dok, bila ingin mengejar kenaikan berat badan, apakah boleh tetap memberikan susu lewat dot walaupun anak tidak menunjukkan tanda lapar? Oke, tergantung seberapa yang mau dikejar. Kalau memang ini anak gizinya jauh banget tertinggal, memang nggak ada pilihan. Itu yang harus dilakukan. Nah, ini ada yang bilang SNS, yaitu dia yang ada selangnya tadi ya, yang ada selangnya ya, ditaruh ke arah puting nanti bayinya menghisap. Jadi artinya tidak harus pakai dot loh, banyak cara lain yang bisa membantu seorang anak untuk minum, misalnya maaf tidak bisa ASI langsung ke ibunya, misalnya ibunya kerja ya. Anak umur 1 tahun belum bisa pakai sedotan, normal nggak dok? Normal, tapi harus dilatih karena harusnya sudah mulai bisa. Anak saya minum susu sudah nggak mau pakai dot, jadi dikasih susu pakai pipet. Nah, tapi sambil tiduran, nah itu sama aja nggak aman. Pokoknya selama sambil tiduran rata, resiko tersedak sama infeksi telinga tetap tinggi, walaupun pakai pipet. Anak saya umur 2 tahun berat badannya 10, minum sufor pakai dot, apa itu baik? Oke, umur 2 tahun pakai dot apapun alasannya nggak baik. Tapi kalau berat badannya 10 kilo ini masih harus dikejar. Artinya kita sebaiknya pakai susu yang kalorinya tinggi, terukur. Jadi maksudnya datang nih ke dokter anak, cepet. Kalau masih mau pakai dot, masih dipertimbangkan biasanya kita masih kasih cepet berat badannya susul, begitu kesusul langsung selesai dotnya. Belajar makan yang baik ya. Jadi jangan pakai susu biasa. Biasanya kalau beratnya kurangnya jauh, pakai susu kalori tinggi biar dia cepat kesusul, cepat selesai, beres. Ya. Anakku nggak mau pakai dot, pakai sendok berantakan terus dan ngamuk kalau lagi lapar. Akhirnya nemu solusinya soft training cup untuk ngasih tuh. Bisa kan? Jadi artinya nggak harus loh. Apakah boleh empengnya dioles sambal buat shock terapi nyapi? Wah, ini ekstrim nih. Nggak ada sih penelitiannya. Tapi yang menjadi masalah kalau dia ternyata doyan sambal gimana anaknya? Terus jadi ngempengnya nggak lepas-lepas karena dia nyari sambal. Canda, tapi basicnya saya nggak ada jawabannya. Ya, cuma ya anaknya stres lah kalau tiba-tiba dikasih sambal. Anak saya umur 6 tahun masih ngedot, ayo dong berhenti. Kemarin saya kejar-kejar BB-nya. Kalau minum susu nggak pakai dot, nggak habis. Jadi intinya itu tadi, kejar berat badan. Kalau berat badannya nggak tersusul, ya kenapa? Kan gitu. Eh, Oke, jadi basicnya bahwa tadi ya, ini ada pertanyaan, bagaimana cara nyapi dari puting? Nah, itu terus terang untuk ASI yang umur 2 tahun ya mau nyapih juga nggak gampang. Tapi saya selalu ingatin kalau udah besar ya udah umur 2 tahun misalnya mau nyapih ASI, tolong jangan pindah ke dot. Jadi kalau udah di atas umur 6 bulan, entah karena apapun tiba-tiba mau disapih, misalnya terpaksa gitu ya. Ya kita juga nggak, misalnya di umur 2 tahun mau disapih, ya jangan pindah ke dot. Kan umur 2 tahun harusnya udah sedotan atau pakai training cup. Ya, jadi jangan langsung pindah ke jangan pindahnya ke dot ya. Nanti kerja 2 kali yang saya bilang masuk keluar mulut macan masuk mulut buaya. Begitu udah susah payah nyapi dari direct breastfeeding, ya nanti kerja 2 kali nyapi ininya, nyapi dotnya ya. Kalau 2 tahun maunya pakai pipet bagus dong. Mestinya sih pakai sedotan ya, jangan pakai pipet lagi. Apakah anak sipi bisa lepas empeng? Harus bisa. Ini yang kita masih tetap usaha. Nggak gampang, tapi ya tetap harus terapi kan? Nah, dengan terapi harusnya dia nanti akan bisa belajar. Bagaimana cara Bagaimana cara ngajarin anak pakai sedotan? Pakai yang tadi si pick up training cup dulu ya. Kalau udah bisa, baru nanti pakai sedotan. Nyusuin sambil tiduran aman nggak? Itu tadi. Mau walaupun tidak dilarang, tapi ternyata bisa mempermudah terjadinya tersedak dan infeksi telinga. Jadi ya kita nggak anjurin. Sebaiknya selalu posisinya kepala lebih tinggi. Apa hubungannya naikin berat badan anak dengan dot? Ya, itu penelitiannya begitu. Karena penelitiannya bilang kalau
pakai dot, berat badannya naik bisa lebih cepat. Tapi kan kalau berat badannya bagus nggak butuh cepet-cepet berat badannya naik, ya. Oke. Wih, ternyata sudah tinggal 3 menit lagi. Masih ada pertanyaan sedikit yang sempat ditanyakan. Oke, ada yang nanya nih, dok, anak saya butuh banget untuk pakai dot karena berat badannya benar-benar nggak bagus, ya. Berat badannya nggak bagus dan dia harus pakai dot untuk minum susu kalori tinggi. Oke, kita bisa mengerti. Tapi nggak mau anaknya pakai dot. Nah, kita harus mengerti bahwa dot ini sebetulnya harusnya lebih mudah untuk digunakan, ya. Jadi kalau ditanya gimana caranya supaya pakai dot berhasil, ini anak nggak mau. Oke, berikan saat lapar saja. Jadi jangan terus-terusan dikasih, ya. Berikan saat lapar, pastikan posisi kepala lebih tinggi karena begitu dia sekali ngerasain kayak mau kesedek, anaknya takut, ya. Awasi dan pegangin selama menyusui. Ingat, jangan sampai tersedak. Begitu tersedak dia takut, akhirnya dia malah nggak mau. Jangan memaksa, ingat, jangan dipaksa. Kalau nggak mau, senyamannya dulu. Nanti kalau udah nyaman dia mau kok. Ya, saya nggak ngajarin semua anak harus pakai dot, tapi kalau benar butuh ini adalah salah satu langkahnya. Dan yang ternyata cukup berhasil adalah tolong minta bantuan anggota keluarga lain. Karena sering begitu sama mamanya, maunya dia nenen sama mamanya lagi. Padahal anak ini misalnya ada masalah untuk harus naikin berat badan secara cepat, akhirnya harus butuh dot. Ya, jadi bisa dibantu sama sama kakek, sama nenek, sama suami, ya. Itu salah satu cara untuk eh, me, apa ya, mempermudah supaya anak bisa pakai dot. Ingat tadi berkali-kali saya bilang tinggal 1 menit saya akan ajarkan bagaimana mengenali anak. Tadi anak lapar dan anak kenyang. Kita cepat, tanda lapar awal yaitu biasanya dia ngecap-ngecap sambil jilat bibir. Begitu ya, itu bayi. Dia biasanya buka tutup mulutnya, ngisep-ngisep bibirnya, lidah, tangan, jari kaki semuanya disep-isep. Itu salah satu tanda awal bahwa dia lapar. Kalau sudah tanda lapar beneran, biasanya dia udah mulai gelisah pas digendong dan dia berusaha dusel-dusel biasanya dan dia mulai berusaha ngisep siapapun yang gendong, coba bayangin. Jadi semuanya dia berusaha nyusu. Walaupun itu papanya, kayak mau neneknya, mau kakeknya, semua akan dia berusaha. Itu tandanya bahwa dia udah lapar banget. Tanda terlambat, artinya udah kelewat, udah laparnya udah kelewat sampean. Dia biasanya akan menggerakkan kepala dengan panik dari satu sisi ke sisi lainnya, terus dia nangis terus-terusan. Ya, kalau yang udah kayak gitu lebih baik ditenangkan dulu dah sebelum disusuin karena biasanya udah nggak mau nyusu. Nah, bagaimana gejala kenyang? Kalau gejala kenyang biasanya nyedotnya sudah pelan, susunya udah mulai keluar nih dari mulut, artinya nyedotnya udah ogah-ogahan tuh. Ya, matanya mulai tertutup. Ingat tadi kalau mata tertutup artinya udah kenyang dan tangannya sudah mulai terbuka, tandanya udah rileks dan dia sudah kenyang. Ya, kenali tanda lapar, kenali tanda kenyang karena dalam penggunaan dot ini kita kadang nggak bisa. Maksudnya kita nggak ngenalin sehingga akhirnya dikasih berlebihan. Oke. Oh, waktunya sudah habis. Ternyata kita bahas tentang dot aja sama empeng aja ternyata panjang banget ya. Tapi kita sudah tahu sekarang kenapa harus pakai. Tolong pertimbangkan dengan baik kalau Anda memang memutuskan mau pakai apa alasannya, kenali kekurangan-kekurangannya baik dot maupun empeng sehingga nggak asal pakai, nggak asal beli, tapi pastikan bahwa memang butuh, pastikan memberikannya juga caranya yang baik dan pastikan bahwa kalau Anda mau memulai, pastiin baik-baik bahwa Anda yakin bahwa suatu hari Anda bisa menyetopnya. Kalau Anda nggak yakin Anda bisa nyetop, sebaiknya jangan Anda mulai. Ya, saya selalu bilang itu. Anda yakin bisa nyetop nanti suatu hari, silahkan kalau Anda mau mempertimbangkan pakai. Tapi kalau Anda nggak yakin, mendingan nggak usah dimulai. Daripada nanti kayak anak saya harus gendong selama setahun penuh untuk berhenti dotnya doang. Oke, ya jadi pertimbangkan baik-baik alasannya, pertimbangkan baik-baik keuntungannya, pertimbangkan baik-baik kerugiannya. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa membantu Anda untuk nyapih dot, empeng, dan bahkan membantu Anda untuk membantu tumbuh kembang anak Anda sehingga bisa mendapatkan tumbuh kembang yang optimal. Oke, terima kasih atas semua yang sudah join hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di Instagram Live berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih, selamat malam.